Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Amir, selaku dosen pengampu mata kuliah interaksi antar pribadi, dan kepada rekan-rekan kelas 2C yang kami banggakan. Di sini, kami selaku kelompok 2 ingin mempresentasikan materi mengenai Sexism and Realistic Group Conflict Theory. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Raihan Adnan Solihin dengan NIM terakhir 106 beserta rekan-rekan saya yaitu Putri Revinda Nursabina dengan NIM terakhir 084, lalu ada Nola Angelia Stefani dengan NIM terakhir 089, lalu ada Tri Ambarwati dengan NIM 090, lalu selanjutnya ada Sekar Cahya Andini dengan NIM terakhir 09, lalu selanjutnya ada Daniel Pratama dengan NIM terakhir 110. Lalu yang terakhir ada Anitra Pratiwi Suningsi dengan NIM terakhir 082. Sebelumnya, izinkan saya masa di-cut. Udah, lanjut. Ntar aku yang cut-cut. Selanjutnya, izinkan saya selaku moderator untuk menemani jalannya presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya, sexism. Baik, definisi sexism. Sexism itu adalah setiap sikap, tindakan, atau struktur kelembagaan yang mensubordinasikan seseorang karena jenis kelaminnya. Atau definisi lainnya yaitu bentuk destruktif dari intoleransi antar kelompok yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang. Nah, sexism itu adalah prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan jenis kelamin atau gendernya. Ini seringkali memengaruhi perempuan dan ini adalah akar penyebab ketidakadilan gender. Selanjutnya, sama seperti rasisme di masyarakat Barat, yang sebagian besar dibahas dalam hal permusuhan kulit putih terhadap kelompok ras minoritas. Lalu seksisme di seluruh dunia ini tuh terutama ya berfokus pada prasangka dan diskriminasi yang diarahkan laki-laki kepada perempuan. Nah, hal ini dapat terjadi karena hampir semua masyarakat di dunia adalah patriarchal, yang berarti bahwa organisasi sosial sedemikian rupa sehingga laki-laki mendominasi perempuan. Menurut Harris pada tahun 91 dan menurut Nili pada tahun 2008. Selanjutnya, adapun jenis-jenis seksisme yang akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Putri Revinda Nursabina. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis seksisme. Terdapat 6 jenis seksisme. Yang pertama itu ada hostile sexism, yang mengacu pada keyakinan dan perilaku yang secara terbuka memusuhi sekelompok orang berdasarkan jenis kelamin atau gender. Yang kedua, ada benevolent sexism. Seksisme yang baik mencakup pandangan dan perilaku yang membingkai perempuan sebagai seseorang yang polos, bersih, peduli, dan mengayomi, rapuh dan membutuhkan perlindungan, dan cantik. Yang ketiga ada ambivalent sexism, di mana jenis ini adalah kombinasi dari seksisme yang baik dan bermusuhan. Yang keempat ada internalized sexism, yaitu yang mengacu pada keyakinan seksisme yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri. Kemudian yang kelima ada institutional sexism,
yang merujuk pada seksisme yang melekat dalam suatu organisasi dan institusi. Yang terakhir ada interpersonal sexism. Seksisme antar pribadi terbentuk selama interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ambivalent sexism lebih jauh. Ambivalent sexism, orang dengan ambivalent sexism mungkin berbeda antara memandang wanita sebagai seseorang yang baik, bersih, dan polos, dan memandang mereka sebagai manipulatif atau penipu tergantung pada situasinya. Orang dengan ambivalent sexism ini memandang wanita sebagai luar biasa, asalkan mereka tidak melangkah keluar dari peran gender tradisional dan bersaing dengan pria untuk mendapatkan peran sosial yang lebih bernilai secara sosial dan kuat secara historis dengan dikaitkan pria. Kemudian, perasaan negatif laki-laki dengan ambivalent sexism seperti takut, iri hati, persaingan, dan intimidasi terhadap wanita karir diprediksi oleh tingkat seksisme yang bermusuhan, tetapi tidak oleh tingkat seksisme yang baik hati. Sedangkan dengan perasaan positif seperti kehangatan, rasa hormat, kepercayaan, atau kebahagiaan terhadap ibu rumah tangga diprediksi oleh tingkat seksisme yang baik hati. Temuan ini menunjukkan bahwa di antara pria seksis yang ambivalen, kategori wanita tertentu mengartikan permusuhan atau kebajikan, tetapi tidak keduanya. Rupanya mempertahankan sikap negatif untuk perempuan non-tradisional atau yang disebut the bad woman, dan sikap positif bagi mereka yang tradisional atau the good woman. Memungkinkan laki-laki seksis untuk secara bersamaan memiliki pandangan kontradiktif tentang perempuan secara umum. Nah, selanjutnya, ada contoh seksisme ambivalen dalam masyarakat. Yang pertama, menjunjung perilaku feminin tradisional dan mengutuk perilaku tidak seperti wanita, dalam laporan media sebagai contohnya. Kemudian yang kedua, membedakan antara wanita baik dan wanita buruk, berdasarkan cara mereka berpakaian, misalnya kayak pakaian terbuka atau pakaian tertutup. Kemudian yang ketiga, ada memperkerjakan seseorang karena menarik, kemudian memecatnya jika tidak menanggapi rayuan seksual. Nah, selanjutnya, ada contoh seksisme yang ada di sekitar kita. Selanjutnya, can you name something that teenage girls can be interested in without being made fun of? It really bothers me. You know when we're talking about things that really annoy us in modern media, this is the one for me. Teenage girls have nothing they can be. Selanjutnya, bagaimana seksisme yang diungkapkan oleh perempuan terhadap laki-laki? Jadi ada temuan penting bahwa sama seperti seksisme laki-laki dapat digambarkan sebagai ambivalen. Perempuan juga tampaknya secara simultan memiliki sikap positif dan negatif tentang lelaki. Dengan demikian, seperti halnya sistem patriarki yang mendorong ekspresi seksisme yang bermusuhan oleh laki-laki, sistem patriarki juga menciptakan permusuhan antar gender yang serupa pada perempuan. Penelitian psikologi sosial saat ini menunjukkan bahwa perbedaan gender ini dalam mengekspresikan kebaikan dan permusuhan terhadap jenis kelamin lain paling baik dipahami dalam peran historis masing-masing yang dimainkan pria dan wanita sebagai penindas dan tertindas. Kemudian Peter Gleick dan Lori Hilt menyatakan bahwa permusuhan ini memiliki versi masa kanak-kanak awal dari kebencian banyak perempuan di kemudian hari terhadap patriarki. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri Revinda Nursabina atas pemaparannya. Lalu selanjutnya ada realistic group theory yang akan dipaparkan oleh rekan kelompok 2, yaitu Valentia. Kepada Valentia, layar dan waktu dipersilahkan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang realistic group theory. Intoleransi antar kelompok adalah perspektif yang diambil oleh teori konflik kelompok yang realistis menurut Levin dan Campbell tahun 1972. Teori konflik kelompok yang realistis berpendapat bahwa ketika kelompok berada dalam konflik, dua perubahan penting terjadi pada setiap kelompok. Perubahan pertama melibatkan peningkatan permusuhan terhadap outgroup lawan. Dan perubahan kedua melibatkan intensifikasi loyalitas in-group. Pola perilaku ini disebut dengan etnosentrisme. Boleh slide selanjutnya? Selanjutnya di sini ada eksperimen gua perampok. Mereka melakukan penelitian pada musim panas tahun 1954 di hutan lebat dan berbukit. Kemudian peserta adalah 20 orang yang sama sekali belum bertemu. Dan peneliti ini membagi menjadi dua kelompok. Penelitian ini memiliki 3 fase. Fase pertama dikhususkan untuk menciptakan in-group, yang kedua dikhususkan untuk menanamkan kompetisi antar kelompok. Dan fase ketiga melibatkan dorongan kerjasama antar kelompok. Pada minggu pertama, mereka memulai beraktivitas seperti hiking, berburu harta karun, membuat makanan, dan lain-lain. Pada minggu kedua, peneliti ini menguji hipotesis pertama bahwa persaingan antar kelompok. Saat kedua kelompok berkompetisi dalam berbagai permainan, permusuhan antar kelompok dengan cepat meningkat dan pemanggilan nama menjadi tindakan agresi fisik. Misalnya, pada akhir konteks tarik tambang pertama, kelompok satu yang kalah menunjukkan sikap outgroup mereka dengan merebut dan membakar bendera Grun Rattler atau tidak mau kalah. Kelompok kedua menyerbu kabin kelompok lain, menjungkir balikan ranjang bayi, merobek kelambu, dan membawa salah satu jeans biru kelompok tersebut sebagai barang rampasan. Keesokan harinya dipersenjatai dengan kelelawar dan tongkat. Kelompok satu membalas budi. Kemudian mereka mundur ke kabin mereka dan menunggu balasan dari kelompok kedua tersebut. Saat pemenang telah diumumkan, para kelompok yang kalah tidak terima dan mulai bersekutu untuk balas dendam. Studi fase kedua ini menggambarkan betapa mudahnya permusuhan dapat berkembang di antara kelompok-kelompok ketika mereka dibawa ke dalam persaingan. Fase ketiga, percobaan dirancang untuk membalikkan permusuhan. Tugasnya yang terbukti jauh lebih sulit untuk diselesaikan. Pertama, para peneliti berusaha untuk menentukan apakah kontak non-kompetitif sederhana antar kelompok akan meredakan ketegangan. Mereka berhipotesis bahwa untuk mengurangi konflik antar kelompok, mereka perlu memperkenalkan apa yang mereka sebut sebagai tujuan superordinat, yaitu tujuan bersama yang hanya dapat dicapai melalui kerjasama antar kelompok. Dengan cara kegagalan pasokan air camp, kelompok-kelompok awalnya menanggapi keadaan darurat ini dengan mencoba menyelesaikan sendiri, tanpa bantuan kelompok lain. Namun setelah berkumpul pada sumber masalah air, tangki air camp tersumbat, mereka bekerja sama untuk memperbaikinya. Beberapa hari kemudian, truk camp rusak. Saat kedua kelompok ini sedang melakukan perjalanan berkemah semalaman. Dan semua anak laki-laki mengalaminya, bekerja sama untuk menariknya ke atas bukit yang curam. Insiden kerjasama ini membuat stereotip kelompok luar yang negatif menurun. Eksperimen gua perampok ini adalah contoh yang sangat baik tentang bagaimana etnosentrisme dapat berkembang ketika dua kelompok bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang langka. Ini juga menunjukkan bahwa memiliki tujuan yang lebih tinggi dapat mengarah pada koeksistensi damai antara kelompok-kelompok yang sebelumnya bermusuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memperhatikan presentasi dari kelompok 2. Sebelum presentasinya ditutup, izinkan saya menyimpulkan apa yang sudah dipresentasikan pada kesempatan kali ini. Baik, pada pertama, ada definisi seksisme. Nah, definisi seksisme yang dijelaskan tadi oleh saya sendiri, yaitu definisi yang berbentuk deskriptif lain dari intoleransi antar kelompok yang didasarkan pada jenis kelamin seseorang. Lalu selanjutnya, ada pun jenis-jenis seksisme yang telah
dipaparkan oleh rekan saya, Putri Revinda Sabina, Nur Sabina. Mohon maaf. Yang pertama ada hostile sexism, lalu selanjutnya ada benevolent sexism, lalu selanjutnya ada ambivalent sexism, lalu selanjutnya ada internalized sexism, lalu selanjutnya ada institutional sexism, dan yang terakhir ada interpersonal sexism. Berikut contoh-contoh dari jenis-jenis sexism. Silahkan Putri Revinda Sabina. Nah, ini ya teman-teman dan rekan-rekan. Berikut juga ada videonya. Lalu selanjutnya, ada realistic group theory yang dipaparkan tadi oleh Valentia Maheswari. Ya, bahwasannya di sini ada 3 fase. Berikut juga tadi ada eksperimen gua perampok ya pada slide terakhir itu. Nah, mungkin itu saja dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Kami kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman beserta Bapak Amir selaku dosen pengampu mata kuliah interaksi antar pribadi. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.